Singkat cerita, Kinan telah berada di Aula Lawson. Sang patriark menyambut Kinan dengan hidangan makanan mewah serta anggur yang ia bawa. Teman, ini adalah Lawson Fu. Kinan pun langsung meminumnya dan mengatakan, jika wine itu sangat enak. Kemudian sang patriark berkata, maka kita akan berbicara soal Nine Heaven Immortal Realm sambil menikmati makanan lezat dan wine. Kemudian sang patriark pun mulai menjelaskan kepada Kinan soal hal yang ingin Kinan ketahui. Selama zaman kuno, Nine Heaven Immortal Realm disebut sebagai Zhongtian, Xiantian, Chongtian, Gengtian, Zouitian, Kuotian, Xiantian, Shentian, dan Qingtian. Namun untuk beberapa alasan, setelah serangkaian perubahan, Nine Heaven Immortal Realm diubah menjadi 33 Smaller Realm, juga dikenal sebagai 33 Realm. 33 Smaller Realm ini berbeda satu sama lain. Aku kurang tahu soal detailnya. Aku akan tahu tentang mereka setelah tiba di Nine Heaven. Kinan kemudian meminta sang patriark memberitahunya juga tentang tingkat kultivasi yang ada di Nine Heaven Immortal Realm ini. Sang patriark pun menuruti kemauan Kinan. Ia kembali menjelaskan, tingkat kultivasinya ada Human God, Earth God, Heaven God, Human Immortal, Earth Immortal, dan Heaven Immortal. Mereka yang berada di Heaven Immortal dan telah menguasai 4 ekstremitas disebut sebagai Fearless Ruler. Di antara 33 realm, hanya Fearless Ruler yang cukup layak untuk memerintah wilayah tertentu. Jika tidak, hal itu akan mengakibatkan bencana. Setelah mendengar penjelasan itu, Kinan pun teringat Pres Peyu dan bergumam. Sepertinya kultivasi Peyu kemungkinan besar berada di ranah Heaven Immortal. Kinan lalu bertanya lagi, terus tingkat apa yang ada di atas ranah Heaven Immortal? Sang patriark lalu menjawab, yang ku tahu, tingkat yang di atas ranah Heaven Immortal disebut pencari Dao. Dan ketika seseorang mencapai tingkat tertentu, ia akan disebut sebagai Nine Heaven Supreme. Di Nine Heaven Immortal Realm, cuma Nine Heaven Supreme yang bisa membangun Dao tertinggi. Bahkan, Fearless Ruler tidak diizinkan untuk merekrut murid. Mereka hanya bisa memperluas kekuatannya. Kinan sangat senang atas jawaban sang patriark. Kinan lalu bertanya, by the way, apa kau tahu soal 39 immortal? Tapi sebenarnya tujuan Kinan menanyakan hal tersebut adalah untuk menghindari orang mengingat God of War. Jadi lebih baik Kinan mengaburkan kata-katanya. Dengan tenang, sang patriark berkata, bakatku biasa-biasa saja. Aku tidak memiliki immortal root. Aku tidak punya latar belakang. Dan aku tidak pernah menghabiskan waktu di Nine Heaven Immortal Realm. Jadi aku belum pernah mendengar 39 immortal. Kemudian dengan menuangkan anggurnya lagi, Kinan berkata, tidak masalah. Sekarang tolong jawab pertanyaan terakhirku. Bagaimana para kultivator di Nine Heaven Immortal Realm menjadi seorang immortal? Patriark pun menjawab, jika ia tahu satu atau dua hal tentang itu. Ia mengacungkan tangannya dan mengatakan, menjadi immortal itu berbeda dengan menjadi Earth God atau Heaven God. Kau harus mencapai puncak Heaven God Realm dan harus memiliki immortal root. Selain itu, kau juga membutuhkan immortal Badge of Ascension. Kinan yang tidak paham lalu bertanya, immortal Badge of Ascension? Apa itu? Sedangkan di dalam hatinya ia bergumam, itu terdengar mirip dengan di benua Changlan, Monarch Horoscope dan God Horoscope. Sang patriark pun lalu menjelaskan kembali tentang pertanyaan Kinan kali ini. Memiliki immortal Badge of Ascension tidak membuat perbedaan apapun. Ini lebih seperti sebuah tradisi yang diwariskan sejak zaman kuno. Jika kau memiliki lencana biasa, kau hanya harus memasukkan aura seorang Fearless Ruler ke dalamnya dan mengukir kata immortal di atasnya untuk menjadikan immortal Badge of Ascension. Kinan sedikit terkejut dan mengatakan, bukankah hal itu konyol? Ya, memang konyol. Hanya mereka yang memiliki Immortal Badge of Ascension yang diizinkan berpartisipasi dalam Immortal Ascension War. Orang yang tidak punya juga bisa ikut berpartisipasi, tapi ia akan menjadi target semua orang. Jawab sang patriark. Namun, tiba-tiba Kinan tampak kesal. Ia bangkit dari duduknya dan mengepalkan tinjunya. Kinan berteriak, konyol sekali. Tampaknya,
Para ahli menggunakan Immortal Badge of Ascension sebagai umpan untuk menarik para jenius dan kultivator yang tak terhitung jumlahnya untuk bekerja untuk mereka kan? Tidak heran, tak ada satupun yang berpikir untuk menghapus tradisi buruk ini. Melihat Kinan yang emosi, Patriark pun mencoba menenangkan Kinan. Ia tersenyum dan berkata, "Tenang dulu, biar ku jelaskan pelan-pelan." Kinan pun meminta Patriark itu menjelaskannya. Sang Patriark mulai menjelaskan secara perlahan. "Aku yakin kau pasti tahu, setiap kali seseorang mencapai keagungan, peristiwa besar juga merupakan suatu keharusan. Itu sama ketika seseorang naik menjadi immortal. Semuanya butuh peristiwa besar untuk menjadi immortal." Dengan konyol, Kinan menanggapi penjelasan sang patriark. "Ya, semua orang suka peristiwa besar," ucapnya. Tapi di dalam hatinya, tiba-tiba saja Kinan merasakan perasaan yang bersalah. Patriark pun meminta maaf kepada Kinan karena telah keluar dari topik pembicaraan. Ia pun lanjut menjelaskan, Immortal Ascension War melibatkan orang-orang yang memiliki Immortal Badge of Ascending untuk bersaing satu sama lain di Forbidden atau medan perang yang bernama Immortal Ascent. Supaya berhasil naik menjadi immortal, setelah ribuan tahun, kita telah belajar beberapa pola. Kinan sudah mulai mengerti penjelasan sang patriark. Kemudian, sang patriark lanjut mengatakan, setiap 20-40 tahun, puluhan tempat di Immortal Ascent Forbidden atau medan perang pasti akan dibuka. Immortal Ascent adalah tempat yang dipenuhi artefak material, serta warisan kultivator di atas ranah Heaven God. Tidak akan bisa memasuki tempat ini. Mendengar itu, Kinan tersenyum dan bergumam. Bahkan, di bawah ranah Heaven God, seharusnya ada banyak lawan yang pantas untuk dilawan. Setelah memahami penjelasan dari sang patriark, Kinan pun mencangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada sang patriark. Kinan kemudian mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, patriark, karena sudah menghilangkan rasa penasaranku. Bisakah kau memberiku peta? Aku ingin mengunjungi ratusan dunia kecil dan memasuki Nine Heaven." Patriark pun langsung mengabulkan permintaan Kinan. "Baiklah, aku akan menyuruh seseorang untuk menyiapkan peta untukmu." Selain itu, sang patriark juga memberikan Kinan sebuah lencana. Ia mengatakan, jika Kinan ini memasuki alam Skywell, aktifkan lencana tersebut jika Kinan dalam masalah. Kinan pun berterima kasih kepada patriark dan setelah mendapatkan petanya, Kinan pun izin untuk segera pergi. Sang patriark pun mendoakan Kinan agar mendapatkan keberuntungan. Kinan kemudian membuka sebuah portal teleportasi dan memasuki portal tersebut. Setelah di dalam portal, ia melihat benang merah peninggalan Feiyu dan bergumam dalam hatinya, kalau Immortal Ascension War membutuhkan Immortal Badge of Ascension, maka aku akan minta satu kepada Feiyu. Aku akan mengirimnya pesan. Tiba-tiba dari benang merah itu terdengar suara Feiyu yang menyuruh Kinan untuk mengambil segel itu dan pergi ke alam kecil Sang Sitian. Sontak Kinan terkejut karena suara Feiyu itu tiba-tiba muncul. "Kupikir aku cuma butuh sedikit aura dia. Kenapa dia menyuruhku ke alam kecil Sang Sitian?" Namun Kinan pun berpikir jika tidak ada salahnya menuruti Feiyu dan pergi ke sana. Kinan kembali bergumam, "Ini akan memakan waktu 2 hari lagi. Jadi, aku harus memahami Draw Demon Wyvernary Immortal Art yang kudapat saat kunjungan terakhirku di Nine Heaven." Sambil membuka peta yang diberikan oleh Patriark, Kinan berkata kembali, "Alam Skywell memiliki 5 faksi kuat. Setiap faksi memiliki kapal immortal. Kalau begitu, Kinan pun memutuskan akan mengunjungi sekte Nine Dreams terlebih dahulu." Singkat cerita, Kinan pun telah tiba di sebuah sekte. Kinan berkata dalam hatinya, "Ini adalah sekte Nine Dreams. Alam Skywell memang ini tidak seperti alam Yunchen." Baru saja, di tempat itu, Kinan sudah merasakan 3 ahli ranah Heaven God dan banyak ahli ranah Earth God di dekat tempatnya berdiri. Tiba-tiba, seseorang kultivator mendatangi Kinan dan bertanya kepada Kinan, "Apa kau kesini untuk menaiki kapal immortal?" Kinan lalu menjawab, jika dirinya ingin pergi ke alam kecil Sang Sitian. Kultivator itu pun meminta Kinan untuk mengikutinya karena kebetulan ada kapal immortal yang siap berlayar. Singkat cerita, Kinan telah tiba di kapal immortal. Sambil lihat sana-sini, Kinan bergumam, "Oh, jadi ini kapal immortal yang dirumorkan itu." Kultivator yang membimbing Kinan lalu berkata,
Setelah setiap kapal immortal berlayar, setidaknya perlu 3 hari sebelum kapal immortal berikutnya berlayar. Anda benar-benar beruntung, hanya ada satu tempat terakhir yang tersisa. Kinan pun merasa senang karena ia ternyata cukup beruntung. Kultivator yang membawa Kinan lalu menjelaskan, kapal immortal ini terbuat dari pecahan senjata tertinggi. Oleh karena itu, aura mereka mampu melindungi penumpang saat mereka melewati celah. Kemudian Kinan pun telah sampai di kapal immortal yang akan Kinan naiki. Syaratnya Kinan hanya perlu membayar. Tapi tiba-tiba seseorang kultivator lainnya muncul dengan wajah tampak kelelahan. Ia meminta Kinan untuk memberikan tumpangan terakhirnya itu kepadanya. Tapi Kinan tidak bisa karena ia juga tengah buru-buru. Mendengar jika Kinan menolak kultivator tersebut pun terlihat kesal dan berteriak, "Kau!" Lalu kultivator yang membawa Kinan pun berkata kepada kultivator rambut kuning itu, Sekte Ninetrim sudah membuatnya jelas yang pertama datang, yang pertama dilayani. Kultivator, Anda bisa menaiki kapal itu setelah membayar 3.000 Immortal Rock. Mendengar harus membayar 3.000 Immortal Rock, sontak membuat Kinan jadi melongo. What the fuck? Immortal Rock? Dengan wajah yang penuh keringat serta ekspresi konyol, Kinan bergumam, gawat, aku pergi terlalu cepat sehingga aku lupa bertanya pada Patriarch Clan Lotion tentang mata uang yang digunakan di Nine Heaven. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa ini saatnya yang tepat menggunakan rencananya? Kultivator pemandu lalu melihat ekspresi Kinan yang kebingungan, dan ia langsung berkata, Kultivator, jangan-jangan Anda. Kemudian, si kultivator rambut kuning berkata, Haha, kau ingin menaiki kapal di saat kau tidak punya 3.000 Immortal Rock. Cepat serahkan tempatmu padaku. Seorang penumpang yang berada di atas kapal lalu mengatakan, jika tidak punya Immortal Rock, maka segera serahkan tempat Kinan ke orang lain. Para penumpang yang lain juga berkata demikian. Karena mereka sudah lama menunggu, jadi mereka meminta Kinan untuk berhenti membuang-buang waktu. Kultivator pemandu juga sudah bingung dan mengatakan jika para penumpang sudah tidak sabar. Kinan lalu mengeluarkan rencananya dan mengatakan, tunggu, aku akan meminta seseorang untuk membawanya kemari. Namun, ketika Kinan akan menggunakan token itu, tiba-tiba seseorang muncul dan mengatakan jika ia akan membayar 3.000 Immortal Rock atas nama Kinan. Kinan terkejut. Tiba-tiba saja orang yang ia kenal muncul. Kinan pun langsung bertanya, Senior Blood A, kenapa kau bisa di sini? Setelah bertanya seperti itu, Kinan lanjut bergumam. Karena melihat tingkah kultivasi Blood A sudah meningkat, terlebih lagi dia sudah menjadi kultivator Half Heaven God sekarang. Lalu Blood Eye pun menjawab pertanyaan Kinan. 2 hari yang lalu, ketika kau mempelajari teknik Dwarf Demon Weaponry Immortal Art, aku bisa merasakan kehadiranmu. Jadi, kurasa kau pasti sedang dalam perjalanan menuju alam Skywell. Senior Blood Eye juga cukup terkesan dengan kultivasi Kinan. Ia bergumam, belum lama sejak terakhir kali aku melihat dia, tapi kultivasinya telah mencapai titik ini. Blood Eye mengira-ngira jika kultivasi Kinan saat ini pasti di atas ranah Human God. Kinan lalu mencangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Senior Blood Eye. Kemudian, ia pun membayar 3.000 Immortal Root kepada kultivator pemandu atas nama Kinan. Setelah itu, ia berteriak kepada para penumpang jika ada yang mau memberikan tempatnya kepada dirinya, ia akan memberikan 20.000 Immortal Rock. Salah seorang penumpang pun bersedia menukar tempatnya dengan Blood A. Namun tiba-tiba seorang tetua datang dan berteriak, tunggu. Kultivator pemandu pun langsung memberikan salam kepada tetua itu. Sang tetua lalu dengan lantang mengatakan, para kultivator, aku minta maaf, tapi kapal immortal ini sudah tidak tersedia lagi. Silahkan tunggu kapal yang berikutnya. Sontak pernyataannya itu membuat para penumpang pun protes. Dengan emosi mereka berkata, kenapa? Aku sudah membayar 3.000 Immortal Rock dan menunggu selama 3 hari, dan kau malah menyuruhku menunggu kapal yang berikutnya. Itu benar, Sekte Nine Stream setelah menyalahgunakan kekuatannya. Kemudian sang tetua itu pun langsung berkata pada intinya, ternyata alasannya itu karena murid dalam klan lu akan mengambil kapal ini. Karena itu para penumpang ini harus segera meninggalkan kapal. Sontak mendengar nama murid dalam klan Lu membuat Kinan nampak kesal. Ya, Kinan teringat kepada Heaven God Lu. Para penumpang juga menjadi ricuh setelah mendengar nama klan Lu. Mereka berkata, kalau begitu, ini hanyalah nasib kami yang kurang beruntung. Selain itu, klan Lu adalah klan terkenal di Nine Heavens dengan 2 fearless rural. Ucapnya dengan panik, namun tidak dengan Kinan. Kinan menghampiri sang tetua dan mengatakan, kau menyuruh kami semua pergi cuma karena murid dalam klan Lu. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Sontak melihat sikap Kinan yang tak kenal takut, para penumpang yang lain merasa heran. Anak ini datang dari mana sih?
Apa dia tidak tahu seberapa kuat klan Lu? Sang tetua lalu berkata kepada Kinan dengan nada tegas, "Jangan berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena seorang half Heaven God mendukungmu." Tiba-tiba, seseorang muncul dan berkata, "Tetua Lu, apa kau masih belum selesai bersih-bersih?" Tetua itu lalu mencakupkan tangannya kepada orang tersebut. Ia membungkuk dan berkata, "Tuan Muda Lu, maaf, pria ini tidak mau pergi meskipun saya memberitahu dia identitas Anda." Dengan sombongnya, orang itu yang diketahui bernama Lu Tianji pun berkata, "Siapa yang berani? Berani sekali, dia tidak menghormati klan Lu. Apa dia sudah bosan hidup?" Kinan lalu menoleh dan memanggil namanya, "Lu Tianji." Melihat orang itu adalah Kinan, Lu Tianji pun langsung panik. Wajahnya menjadi ungu dan dengan terbata-bata ia berkata, Tuan Muda Qin, kenapa kau bisa ada di sini?" Dalam hatinya ia bergumam kesal. "Sialan, ini beneran si bajingan itu." Sang tetua kapal pun merasa bingung. Ia bergumam dalam hati, "Lu Tianji adalah murid dalam klan Lu, tetapi dia barusan menyebut orang ini Tuan Muda Qin. Seberapa luar biasanya identitas orang ini?" Kinan lalu menunjuk Lu Tianji dan berkata, "Aku ada di mana, itu bukan urusanmu. Tapi kau cukup beruntung karena berhasil kabur sebelumnya. Hari ini, karena kau telah datang padaku." Dengan mengeluarkan energinya, Kinan berkata lagi, "Maka aku tidak akan sopan. Perlu Mimin ingatkan siapa Lu Tianji ini. Jika kalian ingat, ketika Kinan berperang melawan South Heaven Gate dan Heaven God Lu, Lu Tianji dan teman-temannya diundang oleh Heaven God Lu untuk memburu Kinan. Namun, Kinan berhasil mengalahkan para murid dalam klan Lu itu, dan yang berhasil kabur hanyalah Lu Tianji. Jadi inilah sebabnya Lu Tianji takut kepada Kinan, karena ia pernah merasakan betapa kuatnya Kinan." Oke, lanjut ke cerita. Sang tetua yang melihat Kinan mengeluarkan aura membunuh yang kuat lalu berkata dalam hati sambil terdiam, "Apa dia gila? Dia mau membunuh Lu Tianji." Sedangkan Lu Tianji, ia mengangkat tangannya dan mengatakan, "Tuan Muda Qin, tolong ampuni aku." Namun, Kinan telah siap dengan tinjunya yang penuh aura. Lu Tianji pun merasakan jika gerakan Kinan ini memiliki aura Earth God. Lu Tianji lalu membuat segel tangan dan bergumam dalam hatinya, "Aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi aku mungkin masih bisa melarikan diri." Kinan pun menyerang Lu Tianji dengan sangat kuat, hingga membuat area sekitar hancur. Namun, ternyata Lu Tianji berhasil menghindari serangan Kinan dan berusaha melarikan diri. Kinan tersenyum dan berkata, kau mau mencoba kabur ya?" Kemudian Kinan menggunakan teknik Sky Strike Blow. Tiba-tiba Kinan telah berada di atas Lu Tianji. Ledakan besar pun terjadi. Namun, sayang sekali, Lu Tianji masih tetap berhasil kabur dari Kinan. Kinan tampak kesal. Kinan berkata, dia masih berhasil kabur," ucap Kinan. Kinan kembali turun. Kemudian di sini Blood Eye pun memuji Kinan. "Kinan, kekuatanmu telah meningkat pesat." Kinan pun menjawab, "Kau terlalu menyanjungku." Kemudian Kinan menunjuk sang tetua itu dan berkata, "Sekarang, karena Lu Tianji sudah kabur, bisakah kapal berlayar tepat waktu?" Sang tetua dengan gemetaran menjawab, "Ya, tentu saja. Aku akan mengirim seseorang untuk berlayar sekarang." Kinan pun mengucapkan terima kasih kepada tetua itu. Kemudian, Kinan dan Blood Eye pun mulai menaiki tangga yang menuju ke kapal. Setengah jam kemudian, waktu telah malam. Di sini, Kinan bergumam, akan membutuhkan waktu setidaknya 4 hari dalam perjalanan dari alam Skywell ke alam kecil Sang Shitian. Di saat Kinan tengah melamun sendirian, Blood Eye muncul dan mengatakan, "Kinan, kau menuju alam kecil Sang Shitian. Apa kau berencana untuk bergabung dengan faksi Express Value?" Kinan pun menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, aku hanya meminta dia untuk memberiku sebuah aura Fearless Ruler untuk membuat lencana Immortal Badge of Ascension, tapi dia menyuruhku untuk mengunjunginya." Blood Eye pun kemudian berkata kembali, "Itu wajar. Senior Empress Value berbeda dengan para Fearless Ruler lainnya. Dia hanya memberikan Immortal Badge of Ascension setiap 10 tahun sekali. Banyak orang jenius dan ahli yang akan datang dan bersaing untuk itu." Kinan pun menjawab, "Tidakkah itu terlalu berlebihan?" Kemudian, Blood Eye mengatakan, "Sepertinya kau masih belum tahu. Di alam Nine Heaven saat ini, Empress Value mulai diakui oleh beberapa ahli sebagai Fearless Ruler terkuat. Patriark dari 3 faksi besar, Dozim Supreme dari Shang Xitian,
Mereka adalah Nine Heaven Supreme yang datang untuk merekrut dia sebagai wakil pemimpin. Akan tetapi dia menolak semua tawaran mereka. Mendengar hal itu, Kinan kemudian bergumam, "Sepertinya dia ingin aku bersaing untuk Immortal Badge of Ascension." Kemudian, Kinan pun berkata kembali kepada Senior Blood Eye, "Senior Blood Eye, bisakah kau memberitahuku tentang 3 faksi Daosim Supreme di Shangshitian?" Tentu saja, Senior Blood Eye pun akan memberitahu Kinan tentang faksi Daosim Supreme di Shangshitian.